Selamat malam semuanya. Kita kembali lagi di perkuliahan kita, perencanaan dan pemeriksaan pajak ya. Untuk hari ini sesi 9 di tanggal 15 Mei. Nah, sebelum kita mulai, saya mau coba info sedikit. Saya minta maaf sebelumnya minggu kemarin kita harus ada pertemuan secara asinkronus ya, artinya tidak ada sesi virtual. Kemudian saya berikan kuis sesi 8. Cuma saya lihat kayaknya Rahel kemarin nggak tahu berhenti di tengah jalan atau bagaimana. Itu soalnya nilainya kayaknya banyak yang disilang Rahel. Atau memang jawabannya salah dan kamu baru cuma satu kali ya kalau nggak salah. Oke, hari ini kita akan ada dua materi yang saya cakup. Ya, yang pertama terkait dengan manajemen rugi fiskal. Saya akan coba jelaskan dulu dari pertemuan yang sebelumnya dan juga hari ini kita bicara mengenai perencanaan pajak atas aset UMKM. Dan untuk sesi kita hari ini juga ada kuis ya untuk dievaluasi yang akan ditutup nanti malam juga ya jam 23.59. Jadi masih ada waktu untuk kalian untuk menyelesaikan. Oh oke, karena jaringannya jelek. Nggak apa, berarti lanjut aja nanti kita ke quiz yang sesi berikutnya aja Rahel. Jadi kan masih banyak tuh. Jadi nggak akan terlalu berdampak ya. Nanti supaya kita bisa ambil rata-ratanya jadi lebih tinggi ya. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, saya akan bahas dua kali nanti sebelumnya dan di akhir nanti kita akan coba diskusi terkait dengan rencana ke pengadilan pajak minggu depan ya. Baik, yang pertama kita bahas dulu mengenai materi manajemen rugi fiskal. Oke, sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Baik, materi kita yang akan kita bahas pertama adalah manajemen rugi fiskal. Nah, manajemen rugi fiskal itu apa gitu ya? Kalau kita pada pertemuan sebelum UTS itu lebih banyak membahas mengenai bagaimana merencanakan profit gitu ya, sehingga melakukan penghematan di sisi perpajakan dari nilai profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, apakah selamanya perusahaan hanya akan menggunakan sistem perencanaan pajak jika mereka melakukan profit? Kan tentunya tidak seperti itu ya. Karena sesuai yang kita pahami, dalam kita melakukan bisnis atau usaha pasti akan ada dua kemungkinan. Ada yang untung, profit, dan ada yang loss atau rugi. Nah, kalau rugi bagaimana? Secara definitif, memang rugi itu tidak membayar pajak ya, secara definitif. Tetapi kita bisa lihat kembali antara pencatatan akuntansi yang berbasis akrual dengan pencatatan fiskal yang berbasis dengan cash gitu ya. Ada perbedaan nilai di situ. Sehingga yang dimaksud kebebasan untuk tidak membayar pajak di sini adalah ketika sedang mengalami kerugian secara fiskal. Ya. Jadi, kalaupun ada perusahaan dengan menerbitkan laporan keuangan yang dia memiliki kriteria rugi, tapi secara akuntansi, belum tentu ketika dilakukan koreksi fiskal, perusahaan akan mendapatkan nilai yang rugi juga. Bisa jadi dia masih mendapatkan nilai yang positif atau masih ada laba fiskal sehingga secara akuntansi rugi, tetapi secara perpajakan dia harus bayar PPh gitu. Nah, oleh karena itu, tujuan dari perencanaan pajak atau tax planner di sini adalah kita akan melakukan pengelolaan bagaimana supaya kalaupun rugi itu juga kita bisa kelola. Jadi bukan cuma untung aja yang dikelola, tapi rugi juga bisa dikelola. Sehingga rugi fiskal di sini adalah rugi yang boleh diakui menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan kita. Lebih spesifik di Undang-Undang PPh pasal 6 ayat 2 ya. Di situ sudah ada komponennya yang dimaksud rugi fiskal itu apa dan ketentuannya. Di mana rugi fiskal itu dapat dikompensasikan dengan laba tahun berikutnya. Jadi kalau sekarang rugi, tahun depan kita untung, misalkan sekarang kita rugi 30 juta gitu ya. Tahun depan untung 50 juta, maka di tahun depan kita bisa mengkompensasikan rugi tersebut ya, 30 diklaim untuk mengurangi dari porsi laba tahun berikutnya, 50. Sehingga kita nanti hanya akan membayar beban pajak dari 20 juta sisanya, bukan dari 50 juta. Ya. Konsepnya akan seperti itu ya. Tetapi pada prakteknya nanti akan melewati rangkaian koreksi fiskal terlebih dahulu. Tujuannya kita melakukan ini apa sih? Atau tujuan kita belajar mengenai manajemen rugi fiskal. Di mana kita sebagai tax planner akan berusaha memaksimalkan keuntungan pajak ya, yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan.
secara legal ya di sini dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus dibayar di masa depan atau di periode yang berikutnya. Beberapa strategi yang biasanya dilakukan itu ada empat. Bisa dengan menggunakan sistem kompensasi rugi fiskal. Nah, untuk ketentuan ini juga sudah diatur di Undang-Undang PPH, di mana boleh dibawa maksimal 5 tahun. Kemudian bisa juga kita melakukan revaluasi atas aset tetap. Ya. Jadi aset tetapnya dinilai kembali. Tetapi ada juga ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mendasari itu. Nanti kita akan coba atur ya. Kemudian strategi yang ketiga adalah melakukan pengaturan timing atas rekognisi dari pendapatan dan pengeluaran yang boleh diakui secara fiskal. Jadi kalau ada pendapatan yang mungkin waktunya mepet pengakuannya dengan akhir tahun atau akhir periode, kita bisa atur timingnya supaya dicatatnya masuk ke periode depan atau periode sekarang untuk memenuhi kewajiban kita supaya nggak kelihatan rugi-rugi banget atau nggak kelihatan terlalu tinggi profitnya. Ini kan tujuan kita adalah memaksimalkan si perusahaan ya punya keuntungan dari minimalisir beban pajak di situ. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan skema sistem transfer pricing ya. Tentunya dengan memperhatikan adanya perjanjian lintas antar negara. Gitu. Nah, kompensasi rugi fiskal ini dari strategi yang pertama dulu. Kita bisa melakukan ketentuan ini jika sesuai dengan syarat ketentuan perundang-undangan sudah diperiksa oleh Fiskus Pajak dan dinyatakan mendapatkan surat keterangan bahwa kita mengalami kerugian. Di mana kompensasi rugi fiskal itu bisa dibawa sampai maksimal 5 tahun berturut-turut. Nah, selama 5 tahun boleh kita jadikan pengurang untuk laba kita. Kalau lebih dari 5 tahun bagaimana Pak? Atau setelah 5 tahun ternyata masih belum habis ruginya gitu ya. Maka di tahun ke-6 ya mohon maaf itu sudah dianggap nol lagi. Ya, jadi mau tidak mau perusahaan harus berusaha untuk bisa menyelesaikan itu dalam waktu kurang dari 5 tahun. Ya. Jika rugi fiskal tidak bisa dikompensasi setelah 5 tahun, maka dinyatakan hangus ya. Dan itu nanti akan muncul ketetapan baru lagi yang langsung diberikan dari fiskus kepada perusahaan. Sehingga cara lain biasanya adalah untuk mengakali supaya nggak kelihatan terlalu rugi adalah perusahaan bisa melakukan merger ya antara perusahaan yang untung dengan yang rugi sehingga nanti tidak terlalu tinggi beban pajaknya dan juga kerugiannya bisa ditutupin di dalam bentuk konsolidasi. Ya. Tapi itu ada beberapa syarat-syarat ya, yang artinya memang secara awal dia sudah menyatakan diri sebagai bentuk grup gitu ya. Dan kelompok usahanya juga tidak boleh berseberangan ya, karena itu ada ketentuan bagaimana melakukan merger dan akuisisi terkait dengan ketentuan perpajakan. Itu strategi yang pertama, yang biasanya paling mudah ya, karena harus nunggu fiskus datang aja. Strategi yang kedua adalah kita bisa melakukan revaluasi. Ya, revaluasi ini gunanya apa? Ya, revaluasi ini berguna ketika kita mengalami kerugian, misalnya, tetapi kita pengen tetap ada laba fiskal, sehingga kita nggak mau nih ada rugi, supaya menghindari ketidakpercayaan investor. Karena kalau kita punya investasi, ternyata perusahaan yang diinvestasikan itu mengalami kerugian. Sebagai investor kan juga mikir-mikir ya, ah besok saya mau ambil kepemilikan saham saya gitu. Jadi sekalipun mereka rugi, mereka akan melakukan nilai revaluasi supaya asetnya kelihatan jadi naik, ya. Dan setelah itu dia dapat apa? Ada keuntungannya, ada laba yang bisa direkognisi, dia nggak jadi rugi, tapi masih ada untung sedikit, sehingga investor masih mau percaya dengan mereka. Ya. Ketentuan ini bisa nggak? Ya boleh-boleh aja, ya. Sama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2015 ini sudah diatur. Di mana kalau kita melakukan revaluasi, ya, menggunakan lembaga penilai atau lembaga asesmen yang resmi dari pemerintah, nanti akan dihitung kembali berapa nilai asetnya. Kalau terbukti dia naik, maka akan dikenakan PPh final sebesar 10% dari kenaikannya. Ya, jadi kenaikan aset tersebut boleh diklaim di aset ya dan dapat sebagai pendapatan, artinya menambahkan sebagai nilai penghasilan perusahaan di luar dari usaha gitu ya. Tetapi juga dipotong PPh 10%. Paling nggak lebih kecil lah, dipotong PPh-nya cuma 10%. Dan final lagi gitu. Lebih kecil daripada PPh perusahaan gitu. Sebagai contoh seperti ini, misalkan PT ABC punya aset nilainya 800 juta. Golongan 2 nih, berarti 8 tahun gitu ya. Garis lurus, berarti setiap tahun dia kan didepresiasi 100 juta kan. Nah, dimulainya tahun 2020, berarti harusnya dia akan selesai di tahun 2027. Ya.
Kan 20-nya dihitung kan, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ya. Nah, sampai tahun 2024 ya, berarti sudah jalan 20, 21, 22, 23, 24. Baru jalan 5 tahun ya. 5 tahun harusnya masih sisa 300 juta. Ya. Diketahui nilai pasar asetnya sebesar 400 juta. Padahal secara pencatatan akuntansi itu sudah 300. Udah jalan 5 tahun kan. Maka kita bisa punya dua kondisi. Yang pertama, kalau perusahaan tidak sedang rugi fiskal. Perusahaan masih punya profit. Nah, kalau perusahaan masih punya profit, ya nggak usah direvaluasi. Kan dia sudah punya profit kan. Tujuan kita adalah berusaha supaya perusahaan kelihatan punya profit. Kalau sudah punya profit, ya ngapain kita revaluasi? Biarin aja. Ya. Tapi kalau kondisi kedua, perusahaan sedang rugi fiskal 100 juta. Jadi perusahaan ini udah kena klaim dia akan rugi 100 juta. Maka cara menyelamatkan kerugian itu adalah melakukan revaluasi. Tadinya asetnya 300 juta direvaluasi. Jadi 400 juta, naik 100 juta. 100 juta kena PPh final 10%, 10 juta. Berarti dia akan dapat tambahan 90 juta. Sehingga dalam kondisi yang kedua, ketika dia melakukan revaluasi, perusahaan masih tetap rugi fiskal, tapi 10 juta saja. Dari mana? Dari PPh final yang dibayar. Kenapa? Karena ada penghasilan 90 juta dari netnya revaluasi. Dari 100 dikurangi 10%. Jadi masih tetap rugi tapi nggak kelihatan rugi besar. Atau syukur-syukur masih bisa untung. Ini kebetulan memang dia tidak ada keuntungan. Masih tetap rugi tetapi daripada rugi 100 juta mendingan dia rugi 10 juta. Sebagai investor yang rasional, tentunya saya akan berpikir rugi 10 juta akan lebih baik daripada rugi 100 juta. Ini kita bicara rugi masalahnya kan gitu. Dan ruginya lebih kecil dibandingkan tidak melakukan revaluasi. Itu jadi manfaat menggunakan revaluasi itu seperti itu. Ketika kita terlalu besar kerugiannya dan kita mau ngecilin gitu ya, kita bisa melakukan revaluasi. Tapi perlu diingat, revaluasi aset tetap itu hanya berlaku satu kali sepanjang masa umurnya. Kalau sekarang udah direvaluasi, tahun depan atau tahun seterusnya nggak boleh direvaluasi. Aset lainnya yang harus direvaluasi. Misalnya sekarang kita revaluasi gedung. Nah, gedung A gitu ya. Nanti tahun berikutnya kita nggak boleh revaluasi gedung A lagi. Revaluasi gedung yang lain, misalkan gedung B mungkin atau apa. Jadi kalau misalkan masih rugi ya gitu mau pakai sistem ini ya bisa, tapi tidak menggunakan aset yang sama. Karena aset yang sudah pernah direvaluasi tidak boleh direvaluasi kembali. Ini kalau kejadiannya nilainya lebih besar ya. Kalau revaluasinya lebih kecil bagaimana? Nah, jadi ada penurunan nilai gitu kan. Boleh nggak? Boleh. Secara akuntansi kan mengakui ya ada impairment atau penurunan nilai. Tetapi kalau mengalami kerugian seperti itu ya lebih baik kita diemin aja. Kita nggak usah revaluasi lagi. Kenapa? Karena nilainya asetnya jadi lebih turun gitu. Kecuali kita pengen mengecilkan laba kita. Kita revaluasi aset lebih rendah. Tapi jarang sekali atau bahkan mungkin nggak akan kepikiran ya seorang investor mau mengecilkan nilai asetnya. Kan kita punyanya lebih besar, masa kita harus mengakui lebih kecil gitu. Itu strategi yang kedua mengenai revaluasi. Contoh lain misalnya PTA mengalami rugi fiskal 300 juta nih pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dia memperoleh laba kena pajaknya 200 juta. Ini kalau dikompensasi masih bisa ya. Masih dapat rugi, masih sisa ruginya 100 juta. Tahun 2024 dapat laba lagi 150. Berarti kalau dikompensasi ya, hitunglah sisa rugi fiskal yang dikompensasikan di tahun 2024, otomatis dia masih ada keuntungan 50 juta. Sehingga di tahun 2023, ya, dia masih ada rugi fiskal. 2023-nya masih rugi fiskal 1 juta, nggak bayar. Ya. Di tahun 2024-nya baru dia bayar. Berapa? 50 juta. Karena sudah dihabisin tuh di sini. Sehingga dikenakan laba atas pajak atas labanya sebesar 50 juta labanya. Nanti pajaknya berapa? Kalau pakai 2024 berarti dia aturannya kena 22% dari 50 juta. Kira-kira begitu. Nah, efeknya apa sih kalau kita melakukan rugi fiskal atau kita melakukan evaluasi kepada rugi fiskal? Ini sebetulnya memberikan ruang bagi wajib pajak
wajib pajak badan khususnya ya, untuk menunda atau mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan nanti. Karena dia berusaha melakukan kalkulasi ulang terhadap penilaian yang seharusnya tidak seperti itu, ya, atau seharusnya mungkin lebih rendah gitu. Dan ini juga bisa menjadi signal atau menjadi tanda perusahaan sedang memiliki target. Kenapa dia tidak mau rugi misalnya? Karena dia ingin mendapatkan investasi baru. Jadi nggak boleh dia kelihatan rugi supaya investor mau datang gitu. Atau dia memang sedang melakukan pembangunan sehingga dia butuh dana yang besar. Mau tidak mau dia tidak boleh terlihat rugi. Dia harus tetap profit sehingga dipandang cukup bagus sebagai aset investasi para investor. Kira-kira seperti itu. Oke. Untuk materi yang pertama, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi manajemen rugi fiskal? Ada? Mau tanya Pak, Ya, silakan, Richard. bukan PT saya sih, tapi PT yang lain. Mm-mm, Yang dia tahun ini kenapa? Karena Surat Cinta, tapi sama kayak gitu Pak, revaluasi. Tapi mereka itu revaluasinya tahun 2022, mm-mm. 2023, 2024, sama tahun ini lagi 2025. Tapi asetnya nggak boleh sama dong. Asetnya sama lagi Pak, bangunan terus. Udah Loh, 3 tahun berarti ya, 22, masa 23, boleh? 24. Harusnya nggak boleh sih. Nah itu namanya ditelepon Pak. Mm-mm. Ini tahun 2022 tuh revaluasinya 222 juta. Tapi yang pas 2023 kalau lolosan Pak tuh 160 juta direvaluasi lagi. Nanti kenanya gimana tuh Pak? Kalau misalkan ini kan lagi masih di proses pemeriksaan. Ya, Kalau ah. misalkan udah kelar, berarti 2023-nya kurang bayar Pak. Nanti di BAP-nya, di BAP-nya itu, di BAP pemeriksaan, nanti di tahun 2023, dia tidak akan dikoreksi lagi. Dia akan pakai angka 2022. Dihitung ulang lagi ya, gitu. Nanti terus, apakah nanti kurang bayar atau lebih bayar, itu nanti pas dihitung itu kelihatan. Kan kita nggak, anggaplah kita nggak tahu datanya gitu ya. Kalau estimasi saya, kalau ternyata dia nilainya, tadi berapa tadi? Dari 200 ke 160 ya. Iya, 160. Ah, Itu dia jumlah koreksinya menurunkan Pak. kan berarti kan, menurunkan nilainya kan. Iya. Kemungkinan dia tidak akan dapat penurunan itu, dia akan tetap diakui sebagai senilai 200. Jadi malah lebih bayar ya, harusnya lebih Oh, bayar. enggak, ini itu jumlah yang dikoreksinya Pak. Oh, Yang cuma tahun 2022 dikoreksinya. tuh nilai bangunannya dikoreksi, direvaluasinya. Pokoknya selisih kita sama si orang pajak tuh, fiskal kita berdua bedanya segitu 200 juta. Iya. Tahun Mm-mm. 2023-nya begitu lagi. Berarti harusnya nggak boleh apa ya 2023-nya ya? Iya, nanti mereka akan melakukan penyesuaian kok itu. Cuma ya kembali lagi Oh, kan produknya pemeriksaan itu kan ada tiga. SKP kan, surat ketetapan pajak. Apakah dapat SKP KB kurang bayar, lebih bayar, atau justru kurang bayar tambahan? Nanti kalian akan dapat dari tiga itu gitu. Kalau memang kurang bayar ya tinggal dibayar aja kan gitu. Mau nggak mau kan karena sudah melewati proses pemeriksaan itu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Banyak yang ketemu masih kasus Pak. seperti itu sih. Oke, sama-sama Richard. Mungkin ada juga yang memang perusahaannya lagi dapat atau lagi kena proses pemeriksaan, itu harus siap-siap biasanya. Karena kemungkinan kalau udah kena masuk pemeriksaan, satu, mereka sudah mengindikasikan biasanya itu nilainya berkisar di atas 500 miliar. Mereka sudah punya ini dulu. Setahu saya sih mereka sudah punya standar tidak tertulis gitu ya. Tapi udah tahu kalau mau datang diperiksa itu biasanya minimal tuh 500 M lah, 500 juta untuk selisih ya yang segitu. Tapi kalau nggak nyampe 500 mereka mau pemeriksaan lapangan itu biasanya memang nggak ada temuan lain ya itu yang paling gede itu. Tapi kalau ada temuan lain dia akan ngutamain yang di atas 500 juta. Tapi ya itu untung-untungan sih kalau emang semuanya oke ya dia nggak akan ada pemeriksaan. Jadi sampling ya pemeriksaan itu pasti sampling nggak bakal seluruhnya gitu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya akan masuk ke sesi yang berikutnya. Sesi yang berikutnya ini terkait dengan UMKM. Nah, sudah kelihatan ya? Ya.
UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah itu juga perlu perencanaan pajak. Ya. Kenapa seperti itu? Kan nggak cuma perusahaan, Pak. Ya betul. Perusahaan memang lebih sanggup ya membayar tax planner. Tetapi UMKM pun juga perlu dilakukan tax planning supaya pembebanan pajaknya tidak terlalu besar gitu. Karena mereka dalam posisi yang membangun gitu ya. Artinya mulai step bisnisnya itu kan dari kecil. Kita nggak ngomongin startup, tapi yang namanya UMKM itu pasti namanya bisnis mikro, kecil, dan menengah itu pasti asetnya nggak gede. Sehingga sumber daya dia terbatas, sumber daya keuangan terbatas, modal terbatas. Kalau mau digetok dengan harga pajak yang tinggi juga mereka akan mati gitu, susah. Jadi mau nggak mau dia harus pinter melakukan evaluasi atau perencanaan pajaknya sendiri. Sekalipun tanpa seorang tax planner. Jadi sebetulnya kalau di UMKM itu lebih cenderung si pemiliknya sendiri atau mungkin yang punya usaha sendiri ya atau misalkan dia punya staff yang bisa ngerjain itu sendiri ya tanpa dia harus sewa konsultan dan sebagainya gitu. Nah, untuk melihat UMKM itu seperti apa, kita punya kriteria menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 di mana kita punya perbedaan aset ya untuk skala mikro, kecil dan menengah gitu ya. Biasanya kita ukurnya dari omset sih, dari penjualan kotor aja. Kalau 300 juta setahun ya itu masih mikro. Tapi kalau sampai 2,5 M itu kecil. Menengah itu ya sampai 50 miliar gitu ya dalam satuan tahun. Nah, kalau kita melihat contoh nih, kalau kalian masuk ke area terdekat deh kayak Mangga 2 itu udah masuk yang kecil ya, karena mereka bisa 1 bulan itu bisa 1 M omsetnya. Jadi kalau 12 bulan ya 12 M gitu ya. Udah masuk yang menengah ya dia, bisa gede gitu, bisa hampir besar juga. Itu rata-rata ya. Mungkin setelah pandemi agak sedikit berkurang ya, tetapi tidak akan terlalu ekstrim berkurangnya. Kecuali yang kayak model di Tanah Abang itu dia bisa turun kelas memang. Dari yang tadinya menengah ke kecil tuh bisa. Karena kan sepi nih pasarnya sekarang gitu. Aset di sini adalah aset yang dimiliki secara pribadi atau aset yang dimiliki atas nama bisnis ya. Kalau misalkan dia masih sewa ruko atau tempat jualannya itu masih sistemnya sewa gitu, bukan punya sendiri, yaitu kita masuknya sebagai biaya sewa ya, bukan asetnya mereka. Jadi em, aset untuk usaha mikro, kecil dan menengah itu memang benar-benar aset yang dimiliki oleh usaha tersebut atau badan tersebut. Nah, berdasarkan skala usaha, kalau mikro itu biasanya tempat usahanya itu nggak menetap, bisa pindah-pindah sih. Misalkan dia bisa pakai mobil keliling ya, atau dia nggak punya alamat tetap lah. Nanti kalau dia waktunya habis untuk sewa ruko ya dia akan pindah ke ruko yang lain gitu, yang mungkin lebih murah dan sebagainya. Jenis yang dijual itu juga bisa ganti. Ini lagi ngetren ini produk A. Besok ternyata misalkan makanan nih, makanan A. Ternyata besok udah nggak laku nih, dia bikin variasi baru lagi menu B gitu untuk dijual di situ. Nah itu usaha mikro tuh. Dia nggak punya basic yang kuat ya. Misalkan contoh kita mau jualan ayam geprek misalnya itu ya. Berarti kan dia akan jual ayam terus kan. Nggak mungkin dia akan ganti lagi. Nah itu dia sudah bukan kategori mikro. Tapi kalau dia nggak pakai nama barang dagangannya, itu udah pasti dia menengah. Sorry, dia pasti dia mikro gitu kan. Karena barang dagang yang mau dijual apa dia nggak tahu. Pasti nggak kelihatan banget gitu. Terus ada juga kalau mikro itu biasanya belum punya izin usaha. Biasanya cuma izin ini aja, apa namanya, izin rumah tangga gitu ya. Ya itu juga izin usaha sih, tapi paling minimum gitu. Tapi kalau misalkan dia masih belajar biasa tanpa pakai izin pun nggak apa-apa. Supaya apa? Ketika dia mau tutup, dia bangkrut, itu nggak ribet ngurusinnya. Nggak punya NPWP, itu salah satu ciri khas perusahaan mikro. Atau yang punya NPWP atas nama pribadi, bukan NPWP atas nama bisnisnya. Nggak punya catatan keuangan kecuali dia catat sendiri berapa uang masuk, berapa uang keluar, dan biasanya rekeningnya masih pakai rekening sendiri, nggak pakai rekening nama usahanya gitu. Itu memang betul-betul usaha yang kecil ya. Ya bukan startup sih, tapi memang usaha kecil, usaha rumahan mungkin ya, punya jasa catering gitu. Atau kalian punya usaha cuci AC itu juga bisa itu mikro gitu. Kalau kecil bagaimana? Udah punya tempat usaha menetap. Ya. Punya satu lokasi ya yang orang bisa cari gitu. Pak, kalau Tokopedia itu gimana? Nah, Tokopedia itu saya juga bingung tuh. Tokopedia, Bukalapak itu kan dia nggak punya tempat usaha ya. Itu bisa masuk kecil, bisa masuk mikro. Ya.
Bisa masuk kecil, bisa karena barangnya bisa ganti kan. Etalasenya tuh bisa tiba-tiba berubah gitu ya. Bisa mikro kan, bisa kecil juga gitu. Tapi ya kalau kecil dia ada, cuman tidak mudah berubah. Masih tetap ada, tapi kadang bisa ganti, bisa enggak gitu. Dan biasa udah punya pengalaman sih. Kalau usaha kecil ya. Yang penting dia punya izin usaha. Surat pendirian misalnya, kemudian izin perdagangan besar atau perdagangan kecil atau izin retailer gitu. Itu pasti punya. NPWP-nya atas nama usaha. Kan sekarang mudah ya bikin NPWP atas nama usaha. Dia punya catatan keuangan, minimum catatan cash flow. Pakai aplikasi di itu juga banyak. Aplikasi dari Android ada, aplikasi pakai Excel juga. Pokoknya pembukuan sederhana deh. Dan biasanya uang pribadi itu nggak dicampur di situ. Sudah punya rekening sendiri atas nama usaha. Dia punya kredit sendiri. Dia punya rekening sendiri untuk bisnis sama untuk rumah tangga. Gitu. Dan kadang-kadang bisa dapat kredit dari perbankan. Itu kalau kecil. Di atasnya menengah lebih bagus lagi. Sudah punya tempat tetap, alamatnya jelas, produk yang dijual ya pasti sama, itu doang. Gitu. Dan dia bisa mengembangkan dari produk itu doang. Misalkan usaha mie ayam apa. Nah, nanti dia akan ganti dengan variasi toppingnya aja. Tapi dia akan tetap jualan mie ayam gitu. Produknya tetap, punya NPWP jelas, punya izin usaha, SDM-nya juga berpendidikan atau terlatih lah, ada trainernya gitu ya. Mau usaha salon potong rambut pun dia punya SDM yang terlatih. Ya, jadi ya, tukang potong rambutnya barbershop misalkan gitu ya atau salon dia sudah cari dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Atau punya bengkel, dia punya montir yang lulusan dari sekolah montir gitu. Jadi SDM-nya sudah berpengalaman, SDM sudah bagus, bisa kerja sesuai fungsi masing-masing, nggak merangkap bagian keuangan-keuangan, bagian lapangan-lapangan, teknisi-teknisi gitu. Bahkan sudah pakai sistem akuntansi, udah bisa cetak bond langsung gitu ya, atau dia pakai aplikasi gitu. Sekarang banyak seperti itu dan dia biasanya punya akses ke bank untuk mempermudah ketika ada penyaluran dana, kemudian ada transaksi yang nilainya relatif besar gitu ya, sampai ada organisasi buruh untuk mereka biasa, ada asosiasinya. Gitu. Nah, kalau untuk perpajakan bagaimana? Perpajakan diatur oleh PP 23 tahun 2018, di mana mereka hanya dikenakan tarif sebesar 0,5% dari penghasilan bruto yang di bawah 4,8 miliar setahun. Ini tarif aslinya seperti ini, 0,5%. Cuma ini berlaku selama 7 tahun, ya, 7 tahun. Jadi kalau di PP 23 tahun 2018, kalian baca di pasal yang terakhir, itu ada ketentuan berlaku selama 7 tahun. Artinya, ini akan berakhir di tahun 2024 harusnya, ya. 2025 sudah berubah menjadi 1%. Sesuai dengan tarif aslinya. Jadi, setengah persen itu adalah potongan tarif yang berlaku 50% ya selama 7 tahun semenjak PP ini berlaku. Gitu. Jadi saat ini sudah berubah menjadi itu. Kemudian kalau statusnya sudah menjadi PKP atau pengusaha kena pajak, kita pakai tarif PPh yang baru yaitu 22%. Ya, karena dia sudah lebih qualified ya, lebih bagus, usahanya udah menengah biasanya, kemudian sudah punya status sebagai PKP, pengusaha kena pajak, maka kita kasih dia tarifnya tarif PPh badan. UMKM punya kewajiban pajak nggak? Punya, ya. Sekalipun dia perusahaan kecil atau usaha kecil, dia punya kewajiban pajak. Yang pertama, dia punya karyawan, kan? Berarti kalau punya karyawan, dia akan tarik tuh PPh 21 dari si karyawan itu. Mau karyawannya punya NPWP atau nggak punya NPWP, tetap dia akan menarik PPh 21. Kalau nggak punya NPWP, berarti ditambahin 5% gitu ya. Tapi kalau nggak punya NPWP, dia kalau punya NPWP sesuai dengan tarifnya, kalau nggak punya NPWP dia kena 5% lebih tinggi. Terus setiap bulan juga ada PPh 23 ya buat pembayaran transaksi-transaksinya. Karena kebetulan kan biasanya jasa gitu. Terus PPh 26 kalau dia melakukan transaksi dengan pihak luar negeri atau WP luar negeri. Ada juga PPh final kalau dia terkait dengan masalah sewa menyewa, kemudian jasa-jasa konstruksi, kemudian ada jasa-jasa profesional, ya itu juga akan dapat manfaat dari pajak bulanan PPh pasal 4 ayat 2.
Dan yang terakhir adalah pajak terkait dengan usahanya itu sendiri, yaitu PPh final untuk UMKM. Jadi untuk status 4,8 miliar per tahun itu masih kena sistemnya final, artinya dia tidak bisa dikreditkan kembali. Nah, ini menjadi sebuah celah ya. Gimana kalau perusahaan udah nyampe 4,5 miliar tuh dia muncul warning. Wah, kita udah mau mendekati batas atas nih. Nah, biasanya dia akan melakukan transaksi dengan nilai yang dikecilkan atau dia melakukan transaksi dengan perusahaan lain. Jadi, supaya invoice-nya itu ditukar atau tidak dialihkan ke dalam satu bisnis atau satu unit, dialihkan ke unit yang lain sehingga nanti dia tetap terjaga di bawah 4,8 miliar. Jadi kalau udah 4,5 itu udah warning tuh, udah tinggal 300 juta lagi nih gitu. Karena kalau lebih dari itu dia kenanya 22% kan. Nah, daripada itu kan mending dia sampai bertahan di 4,8 miliar, dapatnya PPh 1%. Tapi kalau udah lebih daripada itu 4,9 aja, kenanya dia 22%. Jauh kan selisihnya. PPN juga boleh kena kalau memang dia ada transaksi terkait dengan barang atau jasa. Ya. Retailer misalkan gitu kan, kalian beli kena PPN, jual juga kena PPN. Oke. Pajak tahunan ini hanya berlaku buat mereka yang sudah dalam bentuk PT. Ya, biasanya udah kategorinya udah menengah sih, udah gede. Itu udah pasti ya, dia bayar pajak tahunan, bukan final lagi gitu. Nah, itu adalah beberapa ketentuan yang bisa kita pelajari terkait dengan UKM atau UMKM itu seperti apa. Nah, sebagai seorang tax planner, strategi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ya, kalau mau kita nggak bayar atau bayarnya lebih rendah, pastikan kita memiliki atau mengantongi yang namanya SKB atau surat keterangan bebas. Caranya gimana? Kalian boleh mengajukan. Misalnya, omset saya ini kira-kira nggak akan tinggi atau saya mengalami masalah finansial. Jadi mintalah surat SKB ke Fiskus supaya di tahun tersebut atau tahun depannya kalian masih boleh tidak membayar. Biasanya SKB akan diberikan ya eh, maksimal 3 tahun, lumayan kan gitu. Jadi 3 tahun pertama, jadi kalau bikin usaha masih rugi, aman karena punya SKB, surat keterangan bebas untuk melakukan pembayaran pajak. Ya, jadi cukup lapor aja tapi nggak perlu ada pembayaran pajak. Tapi harus punya surat keterangannya ya. Jadi surat keterangan tertulis dari tahun berapa sampai tahun berapa. Lumayan ini untuk modal bisnis kan biasanya gitu. Terus yang kedua, ini yang tadi sempat saya singgung, mempertahankan omsetnya supaya nggak lebih dari 4,8. Ya. Jadi kalau DP-DP jangan diklaim dulu deh, nanti aja kalau udah dibayar baru dimasukin. Supaya nggak kelihatan omsetnya gede gitu. Ini misalnya ada transaksi 100 juta, saya DP setengahnya deh 50. 50 jangan diklaim dulu, entar aja kalau udah sudah dibayar semua baru masuk kira-kira 100 juta gitu. Supaya kita tidak apa ya, tidak terlalu tinggi nilai omset yang kita dapatkan dari peredaran usaha itu. Jadi hindari pengakuan dari pendapatan yang dibayar di muka. Tunggu sampai dia dilunasi dulu. Atau invoice-nya dipecah ya. Jadi invoice satu, DP ada invoice-nya sendiri gitu. Terus pemelunasan ada invoice-nya sendiri. Ini cuman jagain aja supaya jangan sampai kelihatan besar atau lebih dari 4,8. Kalau perlu bikin badan usaha baru ya. Jadi kayak anak perusahaannya gitu. Jadi kalau udah mendekati 4,8, transaksi berikutnya larikan ke anak perusahaannya. Supaya apa? Ini menjaga 4,8 nih, misalkan stop di 4,6. Nanti kalau transaksi lagi dengan anak perusahaannya. Tapi barangnya sama sebetulnya. Dari sumber yang sama, tapi yang jual adalah PT yang lain misalkan gitu. Supaya di PT yang baru dia masuk transaksi baru lagi. Terus saja sampai batasnya 4,5 atau 4,6 deh. Jadi kalau Pak ini mas udah mau 4,8 lagi nih, ya berarti harus punya PT lain lagi untuk buang transaksi itu gitu. Begitu aja terus. Sistemnya akan muter seperti itu. Yaitu upaya yang lazim dilakukan saat ini. Makanya jangan heran kan banyak usaha yang satu orang itu punya banyak usaha, tapi tidak semuanya menguntungkan karena hanya untuk buang aset atau sorry maaf untuk buang omset aja gitu ya. Supaya dia bertahan tidak sampai 4,8 miliar. Yang ketiga ya, kalau UMKM itu sudah dikukuhkan sebagai PKP gitu ya, hati-hati harus pakai pembukuan. Sehingga kita nggak bisa turun kelas. Kalau perlu pajak itu kalau kita naik kelas ya dari usaha kecil
ke menengah atau dari mikro ke kecil itu kita akan diapresiasi. Tapi kalau udah di atas ternyata perusahaan sedang bangkrut atau sedang mengalami kerugian dan sebagainya, jangan sampai ya itu menurunkan PKP-nya gitu. Karena nanti biasanya kita akan kena blacklist dari mereka. Udah pernah gagal di usaha apa gitu. Jadi kalau bisa sih mendingan ya eh, jangan jadi PKP dulu. Kalau memang belum siap atau belum kuat menjadi sebuah PT atau usaha yang besar. Bertahan aja dulu pakai izin usaha biasa. Jangan jadi PKP. Karena kalau PKP ada satu ketentuan yang wajib harus dilakukan, yaitu memungut PPN. Baik masukan maupun keluaran itu wajib ya. Tapi kalau non PKP kan kita tidak wajib memungut PPN. Sehingga harga barang akan lebih murah ya. Tidak ada kewajiban BPN, harga barang jadi lebih murah dan yang ketiga adalah aman. Kalau terjadi masalah kita bisa bikin usaha baru itu lebih mudah dibandingkan harus menutup usaha dan mencabut PKP. Tuh. Itu tiga strategi ya yang bisa kita dapetin. Bisa dapetin SKB, surat keterangan bebas, supaya kita nggak bayar pajak terlebih dahulu sampai kita benar-benar profit yang luar biasa atau paling nggak kita bisa nutup lah untuk bisnis kita. Ya. Yang kedua, jagain tuh supaya jangan sampai di atas 4,8. Karena tarifnya jadi tarif PPh badan nanti 22%. Dan yang ketiga ini tadi pastikan ya jangan jadi PKP dulu kalau memang belum besar. Karena ada kewajiban PPN yang itu wajib di mana kita mau beli kita kena, mau jual kita juga kena. Itu akan berdampak ke harga jual ya. Pasti lebih gede, lebih mahal. Karena ada PPN. Dan PPN sekarang kan lumayan ya 12%. Ya 11-12 lah gitu ya. Ada yang 11 ada yang 12. Tetap itu akan meningkatkan nilainya gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan untuk yang UMKM atau ada pengalaman dari kalian yang sedang punya usaha gitu ya. Ini kan juga berdampak juga ke kalian yang memang sekalipun kalian bekerja, siapa tahu punya usaha lain gitu ya di luar tempat bekerja itu juga bisa termasuk dalam kewajiban perpajakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, eh, saya berikan waktu kalian nanti untuk menyelesaikan kuis sesi 9 ya, sampai hari ini selesai atau sampai malam ini, supaya nanti kita bisa record nilai untuk kuis sesi ini. Ya, ini sama seperti biasa ya, 5 menit aja, tapi maksimum 2 kali dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi materi yang kita pelajari hari ini yang terkait dengan efisiensi UMKM tadi. Cuman itu aja, karena yang manajemen rugi fiskal kan sudah dikerjakan di minggu yang sebelumnya. Gitu. Oke, sebelum saya tutup, saya mau tanya terkait dengan ke pengadilan pajak jadinya jam berapa ya? Saya tidak ada kontak sama sekali loh, tidak ada informasi sama sekali. Eh, untuk itu belum ada info lagi Pak dari orang pajaknya. Mungkin mereka masih nungguin orang-orang apa mahasiswa dari Unpadnya juga. Iya, karena kan eh, sebelum kalian ngomong tanggal 22 itu, saya dan Febri itu memang sudah ada jadwal dengan Ikatan Akuntan, tapi di jam 2 sampai jam 5. Nah, kalau memang nanti bisa di pagi atau di sebelum acara itu ya nggak apa-apa. Nanti kita berdua akan ikut ke sana juga. Dan sorenya berarti kalian nggak usah ada kuliah kan, karena kan kuliahnya digantikan dengan kunjungan ke situ. Jadi satu kali aja. Ya. Tapi saya tunggu kepastiannya dan saya tunggu informasinya ya jam berapa karena mungkin kan saya harus pinjem kendaraan dari kampus. Nggak tahu kalau kalian gimana, mau bareng dari kampus atau mau langsung ketemu di sana nanti didiskusikan dulu deh. Kalau memang mau berangkat dari kampus, ya kita ada satu mobil elf kan dari kampus itu kan kapasitasnya 12 tuh bisa masuk semua tuh kalian. Kalau misalkan itu ya saya harus pinjemnya nggak boleh mepet 2-3 hari sebelumnya lah paling nggak itu harus melakukan peminjaman. Kalau misalkan kalian mau, kalau misalkan mau langsung aja Pak ke lokasi boleh-boleh aja. Karena yang tahun-tahun sebelumnya angkatan 9 rata-rata
langsung ke lokasi semua sih. Karena nggak mungkin kan kalau dulu kan 30 orang, 25 orang gitu ya. Ya ini kan lebih sedikit nih kalau sekarang 10. Ya boleh kalau mau bareng boleh. Buat Ya jamnya silakan. nanti Kalau mau bareng ya Pak nanti harus tahu jamnya dulu. Kemudian nanti saya akan pinjemin terus kemudian nanti kita ditunggu dulu kan di sana kan. Gitu. Kemarin yang kontak sama siapa? Sama Nicole atau sama Richard? sama saya Pak. Oke, nanti Tapi berarti saya tinggal dikabari ya Richard ya. ya Pak, besok saya follow up lagi Pak ke Mm-mm. orang pajaknya. Kemungkinan si Hmm. Febri juga ikut, Kaprodi ikut. Jadi karena kan memang hari itu ada kegiatan juga kita di luar, jadi sekalian aja nanti. Gitu. Oke, saya rasa itu dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan kuliah kita hari ini? Oke, kalau tidak ada, saya stop record dulu.